Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa samiul alim. Allahumma faqihna fid din. Mu'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk istiqomah dalam mengerjakan setiap perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan cerita tadabbur kita surat Hud. Hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-115. Surah Hud 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah engkau, maka sesungguhnya Allah itu tidak mensia-siakan balasan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya, seumpama dalam ayat 110 Allah beritahukan kepada Nabi bahwa setiap Nabi dan Rasul yang Allah utuskan sentiasa sahaja dipertikaikan, diperselisihkan
kelayakannya sebagai nabi. Jika kaumnya tidak mempertikaikan kelayakannya sebagai seorang rasul, mereka mempertikaikan kebenaran risalah yang dibawa. Ya, ini menunjukkan bahwa cabaran yang dihadapi oleh setiap rasul daripada kaumnya dalam menyampaikan risalah Allah tidaklah ringan. Di situ dicontohkan Nabi Musa. Tapi kemudian Allah menghibur para utusan ini. Jangan khawatir. Tingkah laku mereka, perbuatan mereka untuk terus mempertikaikan engkau, wahai para nabiku, memperselisihkan, mempermasalahkan kebenaran risalahmu, jangan khawatir. Aku akan memberi balasan terhadap mereka sesuai dengan amal mereka. Dan kerana cabaran para rasul dan nabi ini tidak mudah, tidak ringan, maka Allah suruh mereka untuk istiqomah. Itu dalam ayat 112. Setelah kita pelajari sama, istiqomah. Kemudian dilarang para rasul dan nabi ini untuk melampaui batas. Nah, itu tidak mudah lagi. Apalagi diberi amaran. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan, sama ada yang zahir maupun yang batin. Mungkin sahaja kalau kita lah dalam menyampaikan kebenaran karena terlalu dahsyat cabarannya, terlalu kuat orang yang menentangnya, boleh jadi si penyampai kebenaran ini akan mengalah, melemah, melembut, sehingga penuh dengan tolak ansur. Sehingga yang benar tidak lagi dikatakan yang benar, yang salah tidak lagi dikatakan salah, semata-mata karena ingin menyenangkan hati mereka yang menentangnya. Kalaupun belum mengakui kebenaran pahaman kaumnya, ya paling tidak mencela lah. Paling tidak jangan mencela perbuatan mereka, pegangan mereka. Sehingga dalam ayat yang ke-113 diingatkan, jangan condong kamu pada mereka. Allahu Akbar. Apa makna tarkanu telah kita beri sama. Dan untuk lagi menguatkan jiwa seseorang penyampai kebenaran, salah satu di antaranya hendaklah meningkatkan kualiti sholatnya. Dengan rintitan ayat-ayat sebelum itu, maka dalam ayat yang ke-115, Allah tegaskan, wasbir. Dijelaskan, wasbir, bersabarlah. Itu kesimpulannya. Sabar menghadapi mereka, sabar menghadapi ujian, cabaran, kedegilan mereka. Karena sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan ganjaran orang yang buat ihsan.
Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, semua kita sudah tahu apa pengertian sabar. Bila Allah perintahkan bersabarlah, sabar yang ditakrifkan secara bahasa, yakni al-imsak atau habsun nafsi. Sabar itu maknanya menahan dari segi bahasa. Habsun nafsi, menahan nafsu, kehendak, kemauan. Sementara dari segi istilah syarak, sabar diartikan, difahami sebagai al-imtina'u amma harramallahu, menahan diri daripada apa yang diharamkan oleh Allah, wa ada'u ma aujabahu minal faraid, dan melaksanakan apa saja kefarduan yang Allah wajibkan ke atasnya, wa adamus sukhti, dan dia tidak kecewa, tidak ada rasa ketidakpuasan hati. Al-jaza, mungkin mengeluh pun tidak ada. Ausakwa mimma qaddarahullahu, mengadu, protes. Kenapa Allah tetapkan seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Maksudnya ar-ridha bimakdurillah, ridha dengan apa yang Allah telah tetapkan. Ma'a husnit ta'addub indal bala wal mihan. Sentiasa menjaga adab yang baik terhadap Allah ketika berlaku bencana dan ujian. Duna li'atirat ala ma qudir. Itu sabar. Menurut setengah ulama pengertiannya. Ada pengertian sabar yang lebih mudah. Sabar ialah at-tabatu ala ma waradallah ala ma warada fil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyah. Sabar adalah tetap bersikap tetap teguh pendirian atas apa yang difirmankan oleh Al-Quran, dalam Al-Quran, dan apa yang disabdakan oleh Nabi melalui sunnahnya. Orang yang tetap pendiriannya berpegang pada Al-Quran yang Allah firmankan, berpegang pada hadis Nabi yang Nabi sabdakan, itulah sabar. Apapun risikonya. Apapun akibatnya. Jadi hakikat sabar ialah hafsun nafsi anil jaza. Menahan diri daripada mengeluh hatinya. Menahan diri pada tak puas hati. Walisan anis sakwa, menahan lidahnya daripada mengadu. Kenapa saya begini? Cerita pada semua orang. Puas rasanya kalau setiap orang mengetahui masalah kita. Walaupun kita tak yakin orang itu dapat membantu kita, itu contoh tak sabar. Yang penting saya boleh ceritakan semua masalah pada orang lain. Mereka simpati, tak simpati ke, mereka boleh tolong, tidak, tak penting. Macam release tension lah. Bukan, sabar bukan begitu. Wal jawarih anil ma'asi, menahan anggota tubuh badan daripada melakukan maksiat, bertunub dan dosa. Bermakna sabar yakni ayatalaqqal abdul bala'a bisadri rahbin duna saqwa aw saqtin. Sabar yakni seorang hamba menghadapi ujian apapun, sama ada ujian berupa perintah yang mesti dilakukan, atau ujian itu berupa larangan yang mesti ditinggalkan, atau ujian itu merupakan bencana yang menimpanya, yang ia tidak sukai, dengan hati yang lapang,
tanpa rasa marah, kecewa, mengadu, menceritakan pada setiap orang. Ini dia, sabar. Allah suruh sabarlah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Sesungguhnya sabar itu daripada iman. Bila sabar itu kita lihat dari aspek dari sudut iman, bimanzilatir ra'si minal jasad. Itu ibaratnya seperti mana kedudukan kepala daripada badan. Sabar bagi iman itu sama ibaratnya, kata Ali, macam kepala bagi jasad. Wa idza quti'ar ra'su fasadal jasad. Yalah, kalau kepala dipenggal, matilah jasadnya. Kadzalika idza zala as-sabru fasadal umur. Demikian juga apabila sabar itu tidak ada, rusak semua perkara. Termasuk keimanan. Baik. Jemaah yang dirahmati sekalian, saya coba menyampaikan secara ringkas. Sabar itu ada beberapa macamnya. Berdasarkan kalimat, struktur ayat dalam Al-Quran. Sabar itu ada 3 jenisnya. Ini. Ada kalimat sabar, sobaro, diikuti dengan ala. Sabar, sobaro, ala. Ada kalimat yang kedua, sobaro, sabar, diikuti dengan an. As-sabru ala, as-sabru an. Dan yang ketiga dalam bahasa Arab ada as-sabru bi. Maknanya tak sama nih. As-sabru ala, ada as-sabru an, ada as-sabru bi. Tidak sama. Baik. As-sabru ala maksudnya yakni sabar atas fit ta'ati yakul sabni al masyaqqati ta'ah. Sabar dalam melakukan ketaatan. Karena melakukan perintah itu tidak mudah. Berat. Kadang-kadang ada risikonya. Orang nak berniaga. Nak betul-betul ikut patuh syariah. Dalam dunia hari ini. Risikonya besar. Apa? Rugi. Tak dapat untung banyak macam orang lain. Nah, di sini perlu kesabaran. Contohnya, sabruka ala antakuma minan naum litusallian fajar. Kita sabar. Bangun malam karena nak sholat. Sholat itu perintah Allah. Kita ingin buat, ingin lakukan. Tapi mata mengantuk. Lalu kita lawan mengantuk. Kita jaga juga untuk sholat. Itu namanya sabru ala. Sabru ala. Yang menimpa kita. Memang berat. Jadi kesabaran kita menghadapi sesuatu yang sangat berat. Sama ada yang berat itu maksudnya yakni melakukan perintah itu berat. Allah.
Ini kaitan dengan bahasa ya. Sobrun dikaitkan dengan huruf Allah. Itu nak melakukan perintah kena bersabar. Yang kedua ada as-sabru'an. Sabru'an. As-sabru'an ay ittiqa'ul ma'asi yakunu sabru 'ani syahwat. Kesabaran kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Kesabaran kita agar kita tetap mampu buat yang disuruh, as-sabru 'ala. Kesabaran kita untuk kita tetap mampu meninggalkan yang ditegah namanya as-sabru 'an. Begitu. Dan yang ketiga as-sabru bi. As-sabru bi itu maknanya sabar dengan itu maknanya apa? Laula aunullah ma sabarna. Kalaulah tidak kerana pertolongan Allah, kita tidak mampu bersabar. Maknanya kemampuan kita bersabar dalam melaksanakan suruhan, kemampuan kita bersabar dalam meninggalkan larangan, itu semata-mata kerana pertolongan Allah. Bukan pasal kita hebat. Kita meyakini kemampuan kita bersabar dalam melaksanakan suruhan atau meninggalkan larangan semata-mata karena pertolongan Allah, bukan sebab ni itu nama as-sabru bi. Dan itu mesti ada. Ketiganya tidak mudah. Ketiga tidak mudah. Ya contohlah umpamanya as-sabru 'ala, ini kaitan dengan bahasa ya. Walaupun ada yang mengatakan ada satu sabar melakukan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar terhadap musibah, boleh. Boleh faham begitu. Ini saya cerita dari segi bahasa. Kalau as-sabru itu 'ala, maknanya kita disuruh bersabar dalam menjalankan suruhan. Karena melakukan perintah Allah itu berat, banyak ujian dia, banyak cabaran dia. Hidup patuh syariat ini tidak mudah. Banyak halangan-halangannya, maka perlu sabar. Itu as-sabru 'ala. Larangan Allah mesti kita tinggalkan. Dan istiqomah dalam meninggalkan larangan Allah itu juga tidak mudah. Perlu kesabaran. Kesabaran kita dalam meninggalkan larangan Allah itu namanya as-sabru 'an. Dan yang ketiga ini penting. Setelah kita berjaya melakukan setiap perintah, setiap kita berjaya meninggalkan setiap larangan, walaupun risikonya tidak mudah, tidak ringan, jangan sekali-kali kita mengklaim kemampuan kita besar berarti kerana kita orang hebat. Jangan. Jangan. Tapi yakinkan diri kita, saya mampu buat ini, saya boleh buat ini, saya seperti ini semata-mata karena dia. La haula wala quwata illa billah. Kalaulah bukan kerana pertolongan Allah, jangankan melakukan suruhan yang berat-berat, buat perintah yang ringan pun saya tak mampu. Kalaulah bukan kerana pertolongan Allah, jangankan meninggalkan larangan yang berat-berat. Tinggal larangan yang ringan-ringan pun saya tidak berdaya. Coba lihat di dalam surah Yusuf ayat 33. Coba lihat. Ini contoh orang sedar sungguh bahwa dia ini sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Sebab kalau orang membanggakan amalnya, menisbahkan kejayaan ibarat pada dirinya, itu namanya ujub. Sia-sia nanti amalnya. Hebat rupanya aku ini. Hebat. Kalau bukan saya,
Orang lain tak mampu. Allahu Akbar. Lihat surah Yusuf ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah ceritakan ucapan Yusuf. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada ajakan dan seruan mereka kepada aku. Mereka menyeru aku, mereka mengajak aku, mereka membujuk aku untuk melakukan maksiat. Dan jika aku turuti kemauan mereka, hidupku senang. Tapi jika aku tolak kemauan mereka, mereka akan masukkan aku dalam penjara. Ya Allah, hamba-Mu ini memilih lebih baik masuk penjara daripada mengikuti kemauan mereka. Kemauan mereka ini maksiatlah. Dalam bahasa mudahnya Yusuf kata, ya Allah, daripada aku mengikuti kemauan mereka yang melakukan maksiat, lebih baik aku masuk penjara. Risikonya masuk penjara, tak apa. Nah, ini pun sabar. Ini namanya as-sabru an. Rela meninggalkan maksiat walaupun dia terpaksa meringkuk dalam penjara. Ini as-sabru an. Kemudian tengok sambungan dia. Wa illa tasrif anni kaidahun. Ya Allah, jika engkau tidak palingkan daripada aku tipu daya mereka, mereka merayu aku, mereka membujuk aku, mereka bla 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 semualah, agar aku memenuhi kemauan mereka. Ya Allah, kalaulah engkau tak palingkan diriku, kalau engkau tidak palingkan semua itu daripada aku, dia kata illa tasrif, jika engkau tak paling, apa dia? Asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Allahu Akbar billah. Ya pastilah ya Allah, aku akan hanyut. Aku akan mengikuti kehendak mereka. Dan aku akan jadi orang jahil. Tengok. Yusuf mengakui kelemahan dirinya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Yusuf kata, aku tak mampu ya Allah nak menolak ajakan mereka. Sehingga Yusuf tidak mengklaim kemampuannya menolak ajakan mereka untuk buat jahat kerana dia hebat. Tak. Pasal akulah, nasib baik akulah. Tak. Semata kerana engkau ya Allah. Ini cara untuk menghilangkan ujub. Ujub ni kan orang yang selalu melihat amal baiknya. Yang mengklaim bahawa kejayaan beramal itu karena dirinya. Karena. Itu ujub. Membanggakan kejayaan masalah duniawi, itu takatsur. Kedua-duanya salah. Macam mana kau boleh berjaya? Yalah. Saya rajin bekerja, saya ini, saya cemat, saya dah keluar kerja, awak masih tidur, saya dah kerja. Saya balik kerja, awak sudah tidur lagi. Saya tahu strategi macam mana sehingga saya berjaya seperti sekarang ini. Dan saya berhak berjaya tahun ini. Ini pun kira lambat. Sepatutnya tahun lepas saya dah berjaya. Bangga luar biasa. Membangga, mengklaim kejayaan usahanya kepadanya. Itu namanya takatsur. Alhaakumut takatsur. Dosa lagi. Jika membanggakan amal baiknya, ibadahnya pada dirinya, itu namanya ujub.
Untuk menghilangkan ujub, Allah suruh kita as-sabru bi. Kita mampu bersabar ini kemampuan kita kerana bila kerana pertolongan Allah. Ya Allah, kalaulah tidak kerana Engkau, kalaulah tidak kerana pertolongan Engkau, kalaulah tidak, hamba ini tidak mampu buat apa-apa. Allahu Akbar. Ya, ini dia. Surah illa billah, dan itu ada ayatnya. Lihat saja dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-127. Ini as-sabru bi itu dalam Quran. Tadi itu contohnya ya. Yusuf itu contohnya. Sekarang ini ayatnya. Adakah as-sabru bi itu? Ada. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir, dan bersabarlah engkau. Wa ma sabruka, dan tiadalah kesabaran engkau. Maknanya tidak ada kesabaran engkau. Allah menafikan kita ini punya kemampuan untuk bersabar. Allah suruh kita bersabar. Kemudian kita berusaha untuk sabar. Dan kita berjaya bersabar. Selepas berjaya kita bersabar, Allah pula menafikan kemampuan kita bersabar. Macam mana tu? Ya, sebab wa ma sabruka illa billah. Dan tiadalah kemampuanmu bersabar, sama ada bersabar menjalankan suruhan, atau bersabar meninggalkan larangan, atau bersabar menghadapi ujian, illa billah. Kecuali semata-mata billah. Itu ada bak tu. Karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tak mampu. Jangankan bersabar, kedipkan mata pun kita tak mampu tanpa pertolongan Allah. Tolong difahami benar ni jamaah sekalian, karena sia-sia nanti kalau kita silap. Amal banyak tapi kosong pahalanya. Pasal apa? Ujub tanpa disedari. Ya. Ilmu banyak tapi tak memberi apa-apa manfaat di akhirat. Pasal apa? Ujub tanpa dirasai. Contoh mudah. Bila kita dengar azan, Nabi suruh mengikuti apa kata muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa ya? Ya, wirid, zikir. Ada orang zikir, kita ikut zikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Tapi ketika muazzin kata hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, marilah solat. Jom solat dulu, jom solat. Apa kita baca hayya 'alas solah juga? Tidak. Apa kita baca? La haula wala quwata illa billah. Kenapa ya kita suruh baca la haula quwata ketika solat? Ya, Allah suruh kita solat. Hambaku solat dululah. Solat. Kita jawab, ya Allah, hambamu memang ingin solat. Hambamu memang ingin sekali menunaikan, melaksanakan perintahmu. Ingin sekali. Tapi hambamu ni sedar, ya Allah, hambamu tak punya daya dan kekuatan. Engkau suruh solat. Solat itu ada berdiri, ada rukuk, ada gerakan, ada ucapan. Tapi hambamu ni lemah. La hawla wa la quwata illa billah. Lalu Allah, kalau kita sudah sedar la haula wala quwata, Allah kata, oh betul, ya. Aku suruh kamu solat, betul. Dan kamu ada keinginan untuk solat, ya betul. Dan kamu mengakui sebenar-benar pengakuan bahawa kamu tak mampu melaksanakan solat, ya. Kalau kamu punya keinginan, tak apa, aku bagi kamu kemampuan.
Karena kamu menyadari tidak punya daya dan upaya, sekarang aku bagi kamu daya dan upaya. Mampukah kita akhirnya? Akhirnya kita mampu berdiri, rukuk, sujud. Selepas itu dan kita Assalamualaikum. Adakah kita membanggakan pekerjaan solat kita? Macam mana kita boleh bangga dengan solat yang boleh dikatakan, oh hebat rupanya aku. Rukuk aku tak sakit. Berdiri okey lutut. Allahu Akbar. Wahal umur aku lebih tua daripada dia. Dia sudah. Pasal apa dia boleh mengklaim tadi? Apa makna baca la haula wala quwwata illa billah tadi? Kita mampu solat daripada takbiratul ihram hingga salam kerana pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tak mampu. Tiba-tiba lepas solat kita klaim kerana kita hebat. Ini yang sering berlaku tanpa kita sedari. Namanya ujub. Dan itu bahaya dalam semua hal. Kalau dalam ibadah namanya ujub, kalau dalam masalah duniawi namanya takatsur. Ini bukan mudah. Nak mengelakkan itu susahnya luar biasa. Saya itu tolong fahami hakikat makna la haula wala quwata illa billah. Tolong fahami benar hakikat makna sebenar inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bila dua itu difahami betul insya-Allah, mudah kita mengelakkan diri daripada ujub. Itu, ya. Jadi Allah suruh kita sabar, sama ada sabar Allah, sabar an, sabar bi. Artinya apa? Sabar dalam melaksanakan suruhan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan kemampuan kita dalam melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan dengan istiqamah itu semata-mata kerana dia. Billah. Wa ma sabruka illa billah. Billah. Itu ketika itu mesti ada. Dan Allah akan memberikan balasan. Allah tidak mensia-siakan balasan orang yang berbuat ihsan. Ajrul muhsinin. Sekecil apapun, Allah tidak akan mensia-siakannya. Baik. Itu ayat 115. Ya, boleh katakan sebagai penutup daripada ayat-ayat sebelumnya. Sekarang ayat 116, Allah kisahkan pula tentang perangai, ya, sebagian perangai dan sifat umat-umat dahulu yang tidak baik. Agar kita tidak mengikutinya, kita tidak menirunya, mencontohinya. Apa dia? 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه كانوا مجرمين. Falaula dan kalaulah tidak kerana. Oh, ini bukan laula salah ya. Ini laula tahdid, sorry. Ini laula tahdid karena ada isim. Laula tahdid. Jadi falaula kana, dan kenapa tidak? Bukan kalau tidak kerana. Kalaulah tidak kerana itu laula syartiyah. Ini laula tahdid namanya. Dan kenapalah tidak ada daripada generasi-generasi umat-umat sebelum kamu ulu baqiyatin,
Ya, ini orang-orang yang mempunyai baqiyah, kebaikan maksudnya. Saki, baki kebaikan dalam dirinya. Apa itu ulu baqiyah? Yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Mereka mampu mencegah, melarang perbuatan merusak di muka bumi. Illa qalilan, kecuali sikit. Jemaah sekalian, ayat ini pertama memuji mereka yang masih punya keinginan, punya tekad dan azam dalam dirinya. Apa tekad dan azam itu? Mencegah kerusakan. Bukan hanya memastikan dirinya tak buat kerusakan di bumi, tapi juga memastikan tidak ada orang lain buat kerusakan di bumi. Orang ini namanya ulu baqiyah. Lumayan itu. Lumayan. Memanglah dalam Islam ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita kaji lebih jauh, amar ma'ruf baru nahi munkar. Kenapa ya amar ma'ruf baru nahi munkar? Ya rupa-rupanya, menurut kajian, amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi munkar. Amar ma'ruf lebih mudah daripada nahi munkar. Itu orang yang mampu nahi munkar, insya Allah mudah melaksanakan amar ma'ruf. Tapi orang yang amar ma'ruf belum tentu mampu nahi munkar. Itu ulu baqiyah, Allah puji. Siapa mereka ulu baqiyah? Orang yang punya tekad, keinginan, keazaman, dalam keadaan apapun, dimanapun. Yanhauna 'anil fasadi. Orang-orang dahulu dihancur leburkan oleh Allah dalam ayat ini. Satu di antara puncanya, sedikit sekali lah orang yang berusaha mencegah kerusakan. Kalau ada pun sikit. Itu Allah kata, kenapalah tidak ada di kalangan umat dahulu sebelum kamu orang-orang yang punya baqiyah untuk terus yang hal ini bermaksud jemaah sekalian, jika kita tidak mau ditimpakan musibah yang boleh meranap dan menghancurkan kita dalam ayat ini ya, maka kita mesti ada keberanian untuk nahi munkar. Kenapa tak sebut amar ma'ruf? Tadi sudah dikatakan, amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi munkar. Memanglah kena amar ma'ruf, nahi munkar jadi satu. Tapi bila orang boleh amar ma'ruf, belum tentu boleh nahi munkar. Mengajak kawan buat baik itu senang je mas sekalian. Jom kita ini puasa lah, jom pergi masjid, jom. Senang. Jom kita belajar. Mudah. Tapi coba menegur kesalahan orang. Membetulkan kesalahan orang. Apalagi orang ini kawan karib. Apa yang orang buat salah ini, katakanlah orang yang banyak jasa pada kita. Kita bermakan budi pada orang itu. Cemana lah kalau aku tegur, cemana perbuatan dia itu salah. Melanggar syariat. Saya tahu itu salah. Tapi kalau saya tegur, cemana? Saya ini sudah termakan budi banyak. Keluh lidah. Saya ini perlukan dia. Keluh lidah. Allahu Akbar. Nih, nahi munkar, nahi fasad. Apalagi tadi kawan karib, orang yang amat diperlukannya, orang yang banyak berbudi kepadanya, tidak mudah. Ini mesti ada keberanian dalam diri kita. Tapi ingat, tawasau bil haq, tawasau bisab dalam surah Al-Asr itu wazan musyarakah. Artinya kita bukan sekadar
berani mengingatkan orang lain yang salah, membetulkan kesilapan orang lain, tapi kita juga bersedia dibetulkan kesilapan kita. Jadi ada musyarakah, tawasau. Masyarakat akan jadi aman, masyarakat akan terselamat daripada musibah jika dalam masa itu dihuni oleh anggota masyarakatnya yang ada keberanian menegur kesalahan orang lain dan juga ada kesediaan ditegur bila ia buat salah. Kalau hanya berani menegur tapi tak pernah bersedia ditegur, rusak. Kalau hanya berani buat kritikan tapi tak bersedia dikritik, tak boleh. Karena sehingga taraf kita dengan mereka sama. Kadang-kadang kita menegur, kadang-kadang ditegur. Sebagaimana kita berkewajiban untuk meluruskan kesalahan orang lain, maka kita juga adalah merasa perlu dan wajib diingatkan oleh orang lain bila kita salah. Subhanallah. Ini rahasia yang Allah ciptakan pada kita. Kalaulah umat dahulu tu punya, masyarakatnya punya mentaliti seperti itu, ya kami tak akan hancurkanlah. Malangnya yang punya pribadi itu sikit sangat, qalilan. Mimman anjayna minhum. Yani kami yang selamatkan itulah. Bila musibah berlaku, semua kami hancurkan, siapa yang kami selamatkan, itu. Yang ada keberanian nahi fasad. Habis kebanyakan mereka macam mana? Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fi. Dan orang-orang yang zalim mengikuti apa yang mereka kemewahan yang diberikan pada mereka. Wa kanu mujrimin, dan adalah mereka orang-orang yang berdosa. Jamaah sekalian, ini peringatan Allah buat kita supaya kita bercermin kepada sejarah masa silam. Laula tadi, yakni laula tahdid. Ada yang memahami laula dalam ayat ini, laula litahassur wa ta'assuf, penyesalan, sedih. Jadi bila kita sedih karena mengenangkan nasib orang yang kita sayangi, kita peringatkan tak dengar, lalu dia ditimpa musibah, kan kita sedih. Kalau kita, itulah kalaulah dia dengar cakap saya, kalaulah. Nah, itu sebenarnya sedih. Tahassur namanya. Tahassur. Contoh yang lain, yang diselamatkan, asalnya orang itu udah patut dibinasakan. Patut dibinasakan oleh Allah. Kerana mereka sudah tidak peduli kepada kerusakan. Tak peduli kepada kemungkaran. Tapi sebelum siksa Allah itu menimpa mereka, mereka sempat sedar. Berkat kesadaran mereka itulah akhirnya mereka tak jadi ditimpakan musibah oleh Allah. Siapa contohnya? Kaum Nabi Yunus. Lihat ayatnya. Surah Yunus ayat 98. Yunus 98. Falaula kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu Yunus. Allahu Akbar. Falaula, dan kenapa tidaklah adalah qaryatan, negeri,
amanat yang beriman. Fanafaha, lalu memberi manfaat kepada negeri itu, imanuha, keimanan mereka. Illa kaum Yunus, kecuali kaum Yunus. Umat-umat dahulu, para nabi dahulu sekalian, mereka jahat. Ya. Mereka tidak peduli kepada kerusakan, bahkan mereka melakukannya. Ya, betul. Tidak ada orang usaha untuk mencegah. Betul. Ada orang yang menentang Nabi, mereka malah sokong. Benar. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Kecuali kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus asalnya degil. Menentang Nabi Yunus juga. Tak peduli, tak kisah tentang kerusakan yang berlaku dalam masyarakatnya. Tapi selepas Nabi Yunus meninggalkan mereka, mughadiban. Nuni idzahaba mughadiban. Dunnun, yakni Yunus meninggalkan kaum dalam keadaan marah. Nabi Yunus pula yang malah ditegur oleh Allah. Seorang Nabi tak sepatutnya kecewa, tak puas hati, marah terhadap perangai kaumnya. Nabi Yunus pergi, ditegur oleh Allah, telan ikan. Sepeninggalan Yunus, kaumnya sedar. Kita ni jahat lah. Hinggalah Yunus itu peninggal kita, sedihlah, menyesal. Akhirnya mereka kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya apa? Keimanan mereka, kaum Nabi Yunus ini, diterima oleh Allah. Kesalahan mereka diterima oleh Allah. Azab Allah tak jadi Allah timpakan pada mereka. Tengok. Jadi yang boleh menghalang siksa Allah di dunia dan juga di akhirat itu, kesedaran. Seseorang sedar dia salah, mengaku ia salah, kemudian berusaha untuk memperbaiki. Itu boleh menghalang turunnya azab. Sama ada peringkat individu atau peringkat kaum. Sementara kaum-kaum yang lain tidak ada kesadaran seperti itu. Kaum Nabi Yunus saja yang tak jadi ditimpakan azab oleh Allah karena sempat sedar. Yang lain, laulah kenapalah. Negeri itu jahat, tapi kenapalah tidak segera beriman. Wah, kalau segera beriman, sebelum azab kami menimpa mereka, nafa'aha imanuha. Iman mereka itu boleh memberi manfaat buat mereka, menghalangi mereka daripada turunnya azab. Nah, sekarang, jika kita tidak mau ditimpakan azab, karena minta maaf mas sekalian ya, mudah-mudahan andaian kita ini tak betul, mudah-mudahan. Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kaum para nabi dahulu, kaum Nabi Nuh ke, Nabi Lut ke, Nabi Shu'aib ke, Nabi Yunus ke, Nabi Musa ke, kaum-kaum yang dilakukan maksiat dilakukan oleh kaum-kaum para nabi ini, sekarang ni ada. Coba apa maksiat yang dilakukan oleh kaum para nabi dahulu yang tidak dilakukan oleh kaum hari ini, oleh umat Muhammad hari ini? Coba. Apa maksiat yang pernah dilakukan oleh umat dahulu yang tidak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad hari ini? Yang dengan maksiat itu dahulu mereka dihancurkan oleh Allah. Kaum Nabi Shu'aib, ialah mereka tolak Nabi, itu jelas. Tapi sampai mereka ditolak Nabi, ada maksiat yang mereka lakukan, aku nak sebut contoh kaum Nabi Shu'aib. Curang dalam perniagaan. Curang dalam perniagaan. Dalam bahasa Al-Quran, suka mengurangi sukatan dan timbangan. Sehingga perintah khas Allah buat kaum Nabi Shu'aib, auful kaila wal mizan. Penuhi sukatan dan timbangan.
Bahasa kita curang dalam perniagaan. Ya, karena perniagaannya bukan hanya menyukatmu ini, ya kong kaling kong dalam berusaha. Pertanyaan saya, adakah perangai kaum Nabi Shu'aib yang tidak jujur dalam perniagaan ini? Menipu sana, menipu sini. Tolak kanan sana, tolak sini. Apakah maksiat kaum Nabi Shu'aib ini tidak berlaku pada hari ini? Ada. Ada. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, yang ini. Tak boleh nafikan. Perangai maksiat kaum Nabi Lut. Orang yang punya kecenderungan pelik ni lah. Suka jenis ni lah. Ya, sekarang lebih dikenal lebih luas lagi LGBT. Apakah perbuatan maksiat kaum Nabi Lut tidak dilakukan oleh umat Muhammad hari ini? Ada. Ada. Kaum Nabi Nuh yang suka menciptakan kasta-kasta dalam masyarakat. Apakah ada? Ada. Ringkas kata, semua maksiat yang dilakukan oleh kaum dahulu, yang dengan maksiat itu mereka dibinasakan oleh Allah, dilakukan oleh umat Muhammad hari ini. Kalau orang dahulu buat lakukan maksiat, contohnya kalau Nabi itu pun dibinasakan karena curang perniagaan. Sekarang ini bukan hanya maksiat kaum Nabi Lut, maksiat Nabi Shu'aib, maksiat Nabi Musa, Nabi. Logiknya, kehidupan kita hari ini sebenarnya lebih terdedah kepada bencana. Lebih terdedah kepada azab. Ya. Tapi kita masih beruntung. Beruntung karena selagi masih ada orang yang prihatin, yang tetap istiqomah, yanhauna 'anil fasad. Kita berhutang budi pada mereka-mereka yang masih gigih menyampaikan kebenaran, membentas kebatilan. Kita berhutang budi. Artinya apa? Karena apabila sudah tidak ada lagi orang yang berani bercakap benar, sudah tidak yang berani membentas kebatilan, atas alasan apa sajalah, alasan segan kalau itu aja. Habis sebenarnya kita ini sudah tidak lagi ada pelindung. Sudah tak ada lagi yang melindungi kita daripada azab yang akan menimpa kita akibat kesalahan kita. Kita memang kita teruskan kehidupan. Tapi kewajiban setiap kita, siapapun kita, yanhau 'anil fasad. Kita jadi pekerja. Pekerja apa saja, minta maaf lah. Pekerja apa sajalah. Daripada yang paling rendah hingga paling tinggi lah. Kerja yang, yalah apa kerja yang paling rendah ya, saya tak tahulah. Sebab dalam agama ni tidak ada kerja rendah, kerja tinggi. Kerja kasar, kerja halus dalam agama tidak ada. Islam hanya mengenal dua jenis kerja. Satu halal, dua haram. Itu saja. Dalam Islam, Islam hanya mengenal dua jenis kerja. Satu halal, dua haram. Kita ya yang punya banyak istilah. Oh, ini kerja halus, ini kerja kasar. Ini kerja glamour, ini tak glamour. Itu kita yang pandai-pandai. Mulai pada kerja mungkin jawatan paling tinggi hingga minta maaf lah mungkin saudara-saudara kita. Yang mencari rezeki dengan katalah menyapulah sampah di tepi jalan sini. Ya, bagian kebersihan ni lah. Cleaning service ini. Mereka juga berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Iya ya, saya ini digaji. Setiap bulannya sekian. Kewajiban saya menyelesaikan kerja ini. Saya tidak boleh menipu dalam pekerjaan saya. Iya, itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Ini bukan masanya saya rehat. Ini masanya saya bekerja. Lalu dia bekerja. Itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Setiap kita.
Kita ni jadi siapapun, jadi apapun. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban yang ada di bahu mereka yang kerja di jabatan agama lah. Tak, setiap orang Muslim. Setiap orang Muslim. Paling tidak amar ma'ruf nahi munkar atas kepada dirinya sendiri. Karena ini sebagai pencegah. Ni surah Yunus ayat 98 ni sangat jelas sekali. Ni apalah orang-orang dahulu ni jahat semuanya. Sehingga mereka itu semua terancam dengan azab kami. Kenapa mereka tak segera beriman, tak segera mereka sedar? Wahai jika mereka sedar pun, azab kami tak jadi timpakan pada mereka. Kebanyakan mereka tak sedar. Kecuali kaum Nabi Yunus saja. Sempat iman. Sempat sedar dari kesalahannya. Dan bila azab sudah menimpa, kesedaran apa yang perlukan? Tidak bermanfaat. Jamaah sekalian. Ini bukan sekadar sejarah kau orang dahulu, tidak. Ini untuk kita. Orang dahulu sudah lepas. Sudah berlalu. Baik. Saya bacakan tafsir As-Sa'di. Apa kata As-Sa'di? Lamma dzakarallahu ta'ala ilakal umamil mukadzibatil rusul. Tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebinasaan yang Allah timpakan pada umat-umat yang menderhaka mendustakan Rasul. Wa na aktsaruhum munharifun. Dan sehingga kebanyakan mereka itu orang menyeleweng, menyimpang daripada jalan kebenaran. Hatta al-kitabil ilahiyah, sehingga umat-umat yang Allah pernah bagi pada mereka kitab turun dari langit pun melakukan seperti itu. Wa dzalika kulluhu yaqdi 'ala adyan bidhihabi wal mihlal. Dzakara annahu laula annahu jala fil qurunil madiyah baqaya min ahli al-khairi yad'una ila al-huda wa yanhuna 'anil fasad fa hasala min fi mabaqbil adyan walakinnahum qalilun jiddan. Tadi telah sampaikan tadi. Mereka terus larut dalam kerusakan. Hatta umat-umat yang Allah beri mereka kitab suci pun. Sehingga tidak ada orang yang ulul baqiyah. Tak ada orang yang baik. Akhirnya mereka diratakan bumi mereka. Di bumi hanguskan oleh Allah. Kecuali sedikit saja. Contohnya kaum Nabi Yunus. Wa ghayatul amri annahum najaw. Dan orang yang ulu baqiyah contohnya kaum Nabi Yunus selamat. Mereka selamat. Bittiba'ihim mursalin karena mereka tetap mengikuti para utusan. Mereka cepat sedar. Wa qiyamuhum wa qamu bihi min dinihim. Lalu mereka menegakkan apa yang mereka perlu tegakkan dari agamanya. Wa biqauli hujjatillahi ajraha ala aydihim. Liyahlika man halaq ala bayyinah wa yahya man hayya ala bayyinah. Sehingga Allah akhirnya binasakan mereka yang tidak dibinasakan atas bukti yang nyata. Dan Allah selamatkan mereka yang diselamatkan dengan bukti yang nyata juga. Yang nyata juga. Wa fi hadza hassa li hadhil ummah. Dengan ini, kata Imam Sa'di, Allah menyuruh, memerintahkan umat ini ayyakunu fihim baqaya muslihun. Hendaklah ada kumpulan baqaya, ulu baqiyah yang muslihun. Mungkin ramai di luar yang sudah mufsidun. Mungkin sudah ramai di luar sana yang sudah fasikun. Tapi hendaklah ada, berdasarkan ayat ini, orang yang tetap muslihun.
Lamma afsadan nas, ketika telah berlaku kerusakan di kalangan manusia. Qaimuna bidinillah, mereka tetap berpegang, menegakkan agama Allah. Yad'una man dhalla ilal huda, mereka tetap istiqomah menyeru, mengajak orang yang sesat kepada petunjuk. Wasbiruna minhum ala adza, dan tak kurang pentingnya mereka tetap sabar terhadap ujian yang mereka alami, cacian yang mereka terima. Wa yubsirunahum minal ama, dan orang-orang yang ulul baqiyah ini berusaha untuk mencelekkan mata-mata mereka yang buta. Itu kata As-Sa'di. Kata Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit, irsyadun ila annal umama idza khalat minal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar halat bihal masaib wa nukabat. Allahu Akbar. Ayat ini memberitahu kita, apabila suatu bangsa atau umat itu sudah tidak ada lagi orang yang berani amar ma'ruf nahi munkar, halat, maka akan berlaku menimpa kepada umat itu al-masaib, musibah, yang boleh meratakan mereka dengan bumi. Tadi di awal sudah dikatakan, amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi penghalang bagi turunnya musibah kerana dosa dan kesalahan kaum tersebut. Memang boleh jadi kerusakan akan tetap ada, orang fasik akan tetap ada, orang rusak akan tetap ada, orang deraka akan tetap ada, tetapi janganlah semua umat jadi rusak sehingga tidak wujud lagi satu kumpulan yang tetap teguh pendiriannya dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab bila sudah tidak ada, azab nanti akan menimpa kesemuanya. Saya tak kata begini, saya jangan salah faham. Selagi masalah itu ada orang yang baik, walaupun kebanyakan orang jahat, azab tak turun. Bukan begitu maksudnya. Kata Imam As-Sa'di, kata Imam Said Tontowi, bukan begitu maksudnya. Dalam masalah itu, walaupun ramai orang sesat, orang jahat, selagi masih ada orang yang baik, azab tak akan turun. Bukan. Bukan begitu. Maksudnya, jika dalam masalah itu sudah ramai orang yang jahat, orang rusak, selagi masih ada orang baik yang mau memperbetulkannya, maknanya bukan orang yang baik yang pasif, tapi orang baik yang aktif, yang amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Sana kumpulan jahat, sini kumpulan baik, tapi yang baik diam saja. Tak jadi. Yang baik ini mesti bergerak, bersifat aktif. Bukan, tak apalah, dia jahat, ya nanti Allah siksa dia lah. Yang penting kita baik. Tak payahlah, nyibuk, jaga tepikan orang. Tak, bukan begitu. Amar ma'ruf munkar itu yang ini merujuk pada orang yang aktif, bergerak. Bukan orang baik yang diam. Bahasa agamanya muslih, bukan soleh. Kalau soleh itu maknanya orang yang baik untuk diri sendiri. Muslih itu orang yang baik dan berusaha memperbaiki orang lain yang rusak. Muslihun, bukan solihun. Bukan hasan, tapi muhsin. Sehingga kebaikan yang ada dalam ini dapat berimpak, berpengaruh pada orang lain.
Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Bukan duk dia, alah tak apalah biolah. Yang penting kita tak buat. Yang penting jangan buat macam dia. Dia itu dosa. Nanti kalau Allah siksa, dia yang kena. Tak. Bila nanti dah turun siksa, jangan sekalian semuanya kena. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Coba lihat firman Allah. Amanah Allah yang sangat keras. Apabila musibah itu menimpa, ia tidak akan menimpa orang yang jahat saja, tapi menimpa semuanya. Lihat surah Al-Anfal. Surah yang ke-8. Ayat 24. Al-Anfal ayat 25, sorry. Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Wattaqu dan takutlah kamu, pelihara diri kamu akan fitnah, yakni musibah. La tusibanna, yang tidak sekali-kali akan menimpa alladzina zalamu, akan orang-orang yang zalim minkum, daripada kamu, khassah, secara khusus. Takut oleh kamu, jaga diri kamu akan musibah, bencana. Bencana mana bila ia berlaku, dia tidak akan menimpa orang jahat sahaja. Yang baik pun kita kena. Yang baik pun terkena. Yang alim-alim pun terkena. Wa'lamu, dan ketahui oleh kamu, annallah, sesungguhnya Allah sadidul iqab. Allah itu maha dahsyat, maha keras siksanya. Kenapa orang yang tak buat jahat pun terkena musibah pula ni? Kalau yang jahat tertimpa musibah, patutlah. Yang baik pun terkena, ni pasal apa? Apakah dia juga melakukan kesalahan? Baik, untuk menjawab ini jamaah sekalian, kita boleh lihat firman Allah yang lain pula. Allah Subhanahu wa taala kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel yang diperingatkan oleh Nabi Musa. Jangan cari ikan pada hari Sabtu. Ini boleh rujuk sepintas lalu saja. Coba jangan lihat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, mula ayat 163. Tadi saya cerita begini. Dalam surah Al-Fat tadi, kenapa musibah ini bila berlaku menimpa semua orang? Semua kena. Yang baik ke, yang jahat ke, yang baik, semua kena. Ni pasal apa?
Kalau yang jahat ditimpa musibah itu patutlah. Ini yang baik pun pasal apa kena juga. Nah, ini jawabannya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 163 dan 164. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hayratal bahri. Muhammad, tanyakan pada mereka tentang kisah penduduk kampung yang tinggal di tepian laut. Id ya'duna fis sabti, ketika mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Itatihim haitanuhum yawma sabtim surra'a, ketika ikan-ikan mereka mendatangi mereka pada hari Sabtu, mereka timbul di permukaan air. Pada hari Sabtu semua ikan timbul. Lautan lah, di inilah. Sedangkan mereka tak boleh tangkap ikan. Wa yawma la yasbituna la tatihim, dan pada hari selain hari Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, ikan itu tak ada. Mereka boleh cari ikan pada hari-hari itu, tapi ikan tak muncul, tak timbul. Pada hari Sabtu, ikan semuanya timbul di permukaan air. Malangnya hari itu tak boleh. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka karena mereka fasik. Di kampung itu ada 3 golongan. Secara mudahnya gini, ada 3 kumpulan. Kata A, B, C, itulah katalah. A, B, C. Saya bacakan ayat selepasnya, 164. Idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman. Ketika berkata satu umat dari mereka kepada yang lain, kenapalah kamu nasihati kaum ini? Allahu mulikuhum aw mudibuhum. Allah akan menyiksa mereka, akan bisa membinasakan mereka dan menyiksa mereka dengan adab yang pedih. Qalu, mereka berkata, ma'dziratan ila rabbikum. Alasannya satu, ma'dziratan ila rabbikum. Mencari keuduran, alasan pada Tuhan kamu. Dan yang kedua, walalahum yattaqun. So mereka bertakwa. Baik. Untuk memudahkan pemahaman ayat 164 ini saya berikan contoh ini. Di tepian pantai tadi katalah ada 3 gulungan. 3 gulungan, 3 kumpulan. Okeylah, A lah, A, B, C. A, B, C. A langgar peraturan Allah. Hari Sabtu tangkap juga ikan. Karena ikan banyak. Maknanya menderhaka lah. Dosa itu. B tak tangkap. Hari Sabtu tak tangkap ikan. Karena tahu itu dosa. Tapi tak menegur A. Diam aja. Yang penting aku tak buat salah. Itu kata B. Yang penting aku tak tangkap ikan. C, A buat tangkap ikan tak apalah. Itu B. C tak tangkap ikan. Bagus. Dan C berusaha mengingatkan A. Karena dia melanggar hari Sabtu, atau ikan hari Sabtu, diingatkan. Melihat C ini menegur A, mengingatkan A, B pula bising. Hey C, yang awak menyibuk nak nasihati A ni pasal apa? Ni. Qalat ummatun lima ta'iduna qauman. C, kenapalah kamu beria sangat nak ingatkan A ni? Yang penting kita tak buat sudahlah. Dia buat salah pio. Yang penting kita tak buat. Dia tanggung dosanya. Ini kata B kepada C. Kamu tahu kan orang macam A ni Allah akan siksa dia. Allah akan binasakan dia. Apa jawaban C? Qalu, C jawab. B, betul kita dah tak buat. Tapi tak cukup kalau kita sekadar tak buat dosa. Bila melihat kawan kita buat dosa, aku tegur dia. Aku tegur ini ada 2 alasan. Pertama, ma'ziratan ila rabbikum. Aku ingin mempunyai alasan di hadapan Allah nanti. Bila ditanya di akhirat, aku ada alasan. Yang kedua, la'allahum yattaqun. Ya harap-haraplah ini boleh
takwa lah. Boleh sedar. Mana tahu nanti aku tegur dia berhenti melakukan maksiat. Tapi kalau tidak, tak apa. Itu urusan dia. Yang penting aku sudah punya alasan. 3 orang ini nanti di akhirat dibangunkan oleh Allah. Allah tanya adakah kamu dahulu melanggar larangan aku? Ya, ya Allah, kami langgar. Kami carikan hari Sabtu. Kamu tahu itu salah? Tahu ya Allah. Dosa, neraka dia. Neraka itu. B, ada kamu dahulu melanggar larangan aku? Tidak ya Allah. Hari Sabtu aku tak carikan ya Allah. Bagus. Kamu nampak ada hamba aku yang lain langgar larangan aku? Ada ya Allah. Aku nampak. Siapa? Aku nampak langgar larangan. Apa yang kamu lakukan B? Aku diam aja lah. Aku diamkan ya Allah. Yang penting aku tak buat. B, dosa. Dosa mendiamkan dulu lah. C, ada kamu buat? Tidak ya Allah. Aku tak langgar laranganmu ya Allah. Betul, bagus. Kamu nampak ada hamba aku melanggar larangan? Ada ya Allah. Namanya A. Apa tindakan kamu? Aku tegur ya Allah. Aku tegur. Aku dah tegur dah. Ya harap-harap dia baik. Tapi tak tahulah dia baik tidak. Tapi yang penting aku dah tegur. Kerana engkau suruh aku tegur. Ulu baqiyah. Aku ingin menjadi golongan hamba yang ulu baqiyah. Tengok kerusakan, usah tegur. Aku tidak mau aku sahaja yang baik, tapi aku mau orang lain pun baik. Si lepas ya mas kalian. Lepas daripada siksa. Dia tak dosa, lepas daripada siksa. B, walaupun dia tak dosa kerana tidak melanggar Allah, masih dosa kerana diam. Namanya dosa diam. Mendiamkan maksiat depan mata itu dosa ya mas kalian. Sebab itu dalam ayat tadi nyatakan, apalah orang dahulu ni tak ada yang ulu baqiyah. Dia memang baik tapi kena. Allah. Tak cukup kalau kita hanya baik diri sendiri. Jika kita tidak ada usaha memperbaiki, memperbetulkan orang lain. Masya Allah. Ini mustahannya. Jadi, rugi karena disiksa. B, rugi walaupun tak lakukan maksiat karena dosa mendiamkan. Dosa karena tidak yanhauna anil fasad. Dosa karena tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dia baik karena dia soleh. Tapi dia belum baik karena dia belum muslih. Si selamat. Alhamdulillah. Aku soleh dan aku sudah diiktiraf kemuslihan oleh Allah. Sama ada itu jadi ingat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Sudah. Urusan dia dengan Allah. Tak ada kena dengan dia. Itulah maksudnya. Sebab itulah saya kata tadi, islah. Memperbaiki kebaikan, memperbaiki kerusakan. Mencegah kerusakan. Itu adalah kewajiban bagi setiap kita. Tak kira siapapun kita. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata dalam kitab Syarhut Tahawiyah. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq jamaah sekalian ya. Apa Abu Bakar kata Abu Bakar? Innan nas, sebenarnya manusia, idza ra'aul munkar, apabila dia melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, lalu dia tidak berusaha untuk mengubahnya, mencegahnya. Au syaka ayya ummahumullahu biqabin minhum. Biqabin minhu. Maka dikhawatirkan Allah akan meratakan mereka semuanya dengan azab. Maknanya Allah akan timpakan azab dan menimpa semuanya, termasuk mereka yang tak buat salah, tapi mereka mendiamkan kesalahan. Wa'iyadzubillah. Jadi apa yang diucapkan oleh Abu Bakar ini? Ya, memang salah dia. Nah, apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat ini? Falaula kana al-qurun min qablikum ulu baqiyah yanhauna
anil fasadi fil karena tidak ada orang yang menegurnya, akhirnya mereka akan terus melakukan kejahatan. Wa'iyadu billah. Itu aja ya mas sekalian, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asina lil insana fi khus. Ladina amanu wa solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.